Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Tarekat Suster-Suster Pasionis. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Kata-kata Yesus ini dihayati benar-benar oleh Santo Paulus dari Salib dan menjadi spiritualitas dasar dari tarekat religius yang didirikannya, Ordo Pasionis. Salib dan peristiwa sengsara Yesus menjadi semangat hidup dan landasan karya dari tarekat misionaris ini. Santo Paulus dari Salib lahir di Ovada, Genoa, Italia Utara pada tanggal 3 Januari 1694. Semenjak kecil ia sudah diarahkan untuk menghayati penderitaan Kristus. Pada tahun 1720, ia mengalami penampakan ajaib. Selembar jubah hitam yang di bagian dadanya tertera nama Yesus dengan huruf putih dan sebuah salib. Penampakan ajaib itu terjadi 3 kali. Pada penampakan ketiga, Bunda Maria berpesan, "Anakku, dirikanlah olehmu sebuah tarekat religius yang khusus untuk menghayati sengsara Kristus dan memajukan kebaktian padanya. Anggota-anggota tarekat itu harus berpakaian seperti yang tampak dalam penglihatan tadi." Paulus dari Salib mulai mendirikan tarekatnya di Castellassu pada tanggal 20 November 1720. Bersama adiknya Yohanes Baptis, Paulus pergi ke Monte Argentaro untuk berdoa dan bertapa. Pada tahun 1727, Paulus ditahbiskan menjadi imam. Ia ternyata menjadi seorang pengkhotbah yang disukai umat. Setelah lama berjuang untuk mewujudkan pesan Bunda Maria, tarekatnya diakui sah oleh Tahta Suci. Setelah itu Paulus giat mendirikan biaranya di berbagai tempat. Ia sendiri mendirikan 11 buah biara. Selain tarekat untuk para imam, Paulus pun mendirikan tarekat Suster-Suster Pasionis pada tahun 1771. Semuanya dikerjakan di bawah bimbingan Allah. Santo Paulus dari Salib wafat pada tanggal 18 Oktober 1775 di Roma. Saudara-saudari, salib dan sengsara Yesus menjadi semangat hidup dan landasan karya Kongregasi Pasionis. Memang, suka duka sudah menjadi teman hidup setiap anak cucu Adam di maya pada ini. Dalam hidup bermasyarakat, manusia juga mengalami suka duka. Krisis moneter, krisis ekonomi yang bagaikan badai melanda bangsa Indonesia dan berpuncak pada pembakaran rumah-rumah, gedung-gedung, pasar swalayan, dan plaza adalah akibat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak barang dijarah dan kendaraan dibakar hangus. Banyak orang tewas terpanggang dan penderitaan nasional masih terus berlanjut dengan amukan massa yang ganas bagaikan ditunggangi iblis pada peristiwa 13 dan 14 Mei 1998. Gelombang sengsara dan penderitaan masih berlanjut. Sampai kapankah?
Gereja mengajak kita acap kali merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita belajar menghadapi penderitaan hidup kita dengan mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, serta mempersembahkannya kepada Allah Bapa. Maka kita akan dapat mengatasi segala penderitaan hidup dengan tabah dan tawakal. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.